Ayo Garuda kalahkan Vietnam. Kita masih berharap ada peluang itu dan menjadi skor indah di besok kandang Garuda. Peluangnya seberapa besar? Kalau bicara peluang, kalau tadi disampaikan oleh Bung Joy bahwa kita punya kans untuk setidaknya ya menang melawan Vietnam, apalagi tadi datanya ada juga di semifinal kita pernah menang lawan Vietnam 2 kali. Asalkan yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan dukungan supporter yang pastinya akan luar biasa mendukung Indonesia di pertandingan kali ini gitu kan. Semoga para pemain bisa tampil all out, menampilkan bahkan bukan 100%, 200% dari kemampuan terbaiknya, karena ini kesempatan buat Indonesia untuk bisa setidaknya lolos ke final. Karena apa namanya, sejauh ini kan ini merupakan semifinal ke-10 Indonesia dengan 6 diantaranya hanya jadi runner up, sisanya 2 kali peringkat 3 dan 1 kali peringkat ke-4. Nah, peluang menjadi tuan rumah harus dimanfaatkan benar-benar. Vietnam sejatinya punya kelemahan. Salah satu kelemahan Vietnam adalah kalau mereka ditekan terus-menerus, pasti emosi mereka akan meningkat. Itu terjadi di semifinal Piala AFF 2016 ketika itu ditekan terus oleh tim nasional ketika itu dilatih oleh Alfred Riedel, sehingga kemudian sampai kiper Vietnam mendapatkan kartu merah. Nah, ini yang harus dijadikan pelajaran ya, bahwa kalau Vietnam ditekan maka mereka pastinya dengan gaya main yang physically akan sedikit emosional. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Tapi permasalahannya, apakah pemain kita bisa memanfaatkan celah itu? Kita berharap dengan kemarin dengan hadirnya di GBK besok menjadi sebuah fighting spirit di timnas akan naik ya di situ ya. Oke. Kalau Bung Joy, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena tadi kalau melihat permainan Vietnam yang memang tadi lebih all out, dan kita melihat bahwa Vietnam ini identik dengan taktiknya dan begitu keras ya di sini, bahkan pernah melukai atau mencederai Evan Dimas pada saat SEA Games 2019 lalu pada saat di grup B kontra Malaysia juga ada kartu merah yang kartu merah dikeluarkan. Emosi-emosi ini mungkin tidak hanya Vietnam yang bisa emosi, tapi pemain kita juga bisa mematik emosi bila dengan permainan Vietnam yang seperti itu. Anda melihatnya bagaimana harusnya pemain kita mengatasi masalah emosionalnya ini untuk mendapatkan atau mungkin fokus dalam laga besok? Ya, justru menurut saya pemain Vietnam ini memang yang saya bilang tadi tricky ya. Dia sering memancing emosi pemain lawan. Dan kalau pemain lawan yang terpancing, justru memang permainan sebenarnya tidak keluar. Dan mereka pandai sekali memainkan mental permainan mental untuk menjatuhkan lawan tuh mereka pandai sekali, dan itu dilakukan bukan hanya satu orang tapi beberapa orang. Terutama mereka punya koordinasi yang bagus ketika memainkan temperamental lawan. Nah, inilah yang sebetulnya keunggulan dari Vietnam dari sisi non teknis. Dari sisi teknisnya mereka yang terbaik sekarang di Asia Tenggara, terbukti ranking FIFA-nya paling tinggi. Dan yang kedua menurut saya nggak terlalu setuju tuh tadi sama Akmal yang itu berita gembira soal statistik. Enggak lah, kalau menurut saya statistik itu cuma gimmick, Akmal. Jadi kita ini harus melihat oke lah untuk lebih senang kita, secara statistik Indonesia berhadapan dengan Vietnam itu cukup oke gitu loh. Tapi posisinya sekarang itu Indonesia selalu punya mental blocking kalau ketemu tim seperti Vietnam. Jadi harusnya apakah mental yang superior itu seperti ketika melawan Filipina, melawan Kamboja, Brunei Darussalam itu bisa keluar ketika menghadapi Vietnam. Dan itu persoalan besar bagi Sintayong. Apakah dia bisa dengan timnya itu mengangkat confidence dari Witan Sulaiman dan kawan-kawan itu supaya mereka merasa ketika masuk lapangan saya sejajar nih sama Vietnam. Bahkan kalau main di GBK Indonesia pasti bisa menang. Superior kita di sini. Nah, persoalan-persoalan mentalitas itu menurut saya lebih dominan bagi tim Indonesia daripada tim Vietnam. Vietnam itu dari orok brojol itu udah warrior, mereka udah pejuang. Indonesia menurut saya terlalu banyak pemainnya yang punya gimmick lain di luar sepak bola. Ini yang menurut saya. Bung Joy, kalau kita lihat ya, ini tadi dari awal udah dikatakan oleh Bung Akmal bahwa ini kita akan melihat besok adalah perang drakor ya, drama Korea. Karena kedua pelatihnya adalah sama-sama Korea. Kita lihat Sintayong di timnas Indonesia, kemudian ada Korea Park Hang-seo Vietnam. Tapi kalau memang masalahnya tadi Anda katakan bahasa, tapi mengapa Vietnam kita lihat bisa berhasil dengan pelatihnya orang Korea? Apa yang salah dengan kita? Apakah tadi balik lagi mental block kita kah yang memang tidak menerima itu, atau
tadi yang Anda katakan, memang Vietnam terlahir sebagai warrior, kenapa kita tidak bisa? Ada persoalan menurut saya ada persoalan dengan bahasa, karena apa yang ada di pikiran dari Sintayong itu kan harus diterjemahkan oleh pemain. Menurut saya Vietnam pun punya masalah dengan bahasa kalau pelatih Vietnam yang asal Korea itu tidak bisa berbahasa lokal. Tapi kan persoalannya orang Indonesia itu butuh sesuatu yang terang benderang untuk menjelaskan strategi, dan itu saya tidak terlalu yakin penerjemahnya itu bisa menerjemahkan semua strateginya Sintayong gitu loh. Kalau Sintayongnya sendiri kan sebetulnya proven lah, dia pelatih kelas dunia lah. Semua orang sudah pasti orang mengaku itu, dia membawa Korea mengalahkan Jerman di 2018 Piala Dunia. Jadi harusnya sih dia secara kualitas oke banget. Cuma kan prosesnya penyampaian semua strategi, kemauan-kemauan dia, orang per orang dalam pergerakan dengan atau tanpa bola itu kan dia atur sebetulnya. Nah ini menurut saya yang tidak banyak tersampaikan. Ditambah lagi kemarin di TV ini juga, saya berbincang dengan Imran Nahumaruri. Dia sekarang pelatih, mantan pemain nasional. Dia bilang pemain-pemain Indonesia sekarang itu kualitas fisiknya jauh di bawah tim yang sebelumnya. Lebih karena kita Indonesia ini tidak terlalu kualitas kompetisinya tidak memungkinkan mereka untuk bersaing di elit Asia. Jadi mungkin VO2 max-nya itu sekitar, ini catatan saya, mungkin sekitar 450-an ya. Sementara untuk bersaing di elit itu VO2 max-nya kira-kira 60. Jadi untuk menaikkan satu level VO2 max saja ini persoalan besar. Dan kemarin Imran mengatakan bahwa memang pemain Indonesia ini punya masalah dengan masalah stamina. Setelah menit ke-60 itu biasanya seluruh determinasinya tuh turun. Dan ini yang membuat ketika Indonesia mendapat tekanan di 20 menit terakhir, biasanya kebobolan. Terbukti ketika melawan Thailand yang bermain dengan 10 orang, Indonesia kebobolan di menit terakhir. Bahkan tidak bisa mencetak gol lagi setelah itu. Jadi memang ada justifikasinya pernyataan dari pelatih itu. Dan memang ini ada sedikit masalah juga dengan ketidakhadiran penonton yang membludak ya. Kalau menurut saya penonton lebih banyak, rasanya akan ada perbaikan dalam penampilan Indonesia, karena biasanya membawa pengaruh yang sangat positif pada penampilan. Oke, baik. Kalau Anda, Bung Akmal, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Tentunya ini kan selain memang tadi bagaimana para pemain agar tidak terpancing dengan apa yang akan dilakukan oleh Vietnam dan juga permainan keras Vietnam, apa yang memang harus menjadi fokus dalam permainan besok. Kita juga melihat adu strategi dan gengsi antara pelatih besok juga akan semakin panas. Ini bagaimana Anda melihat? Tadinya saya berharap bahwa tim yang ada saat ini tuh lebih baik yang dari 2021 gitu, karena ada Jordi Amat pemain yang baru, ada Mark Locke yang baru dinaturalisasi, ada 2 tambahan pemain yang tidak main pada 2021. Justru penampilan 2021 itu di Piala AFF lebih menarik atau lebih kelihatan bermainnya dibanding yang sekarang. Artinya ada problem penurunan permainan dari tim nasional kita saat ini gitu kan. Waktu di 2021 kita bermain imbang 0-0 melawan Vietnam di penyisian grup, tapi kita sampai ke final dan di final kita kalah agregat 6-2 dari Thailand. Tapi permainan ketika itu cukup bagus gitu dibanding sekarang. Tadinya saya berpikir saat ini adalah momentum naik dari level yang 2001 ke level saat ini, karena ada tambahan Jordi Amat di lini belakang, kemudian Mark Locke di lini tengah. Tapi faktanya permainan kita justru tidak mengalami peningkatan yang signifikan, justru lebih menurun. Nah, saya melihat seperti yang dikatakan Bung Joy, saya tambahkan bahwa data di 16 pekan ke-16 Liga Indonesia kemarin itu kan, itu efektivitas bermain di sepak bola kita di setiap pertandingan cuma 45 menit dari 2 kali 45 menit. Artinya memang ada masalah di efektivitas permainan. Kalau Liga Inggris, Liga Italia misalnya, efektivitas permainan itu sampai 85 menit. Kita 45 hanya separuh. 45 menit lainnya itu dibuang-buang semuanya kan, tidak efektif. Nah, itu juga ada kaitannya dengan problem FO2 max. Ketika kemudian FO2 max lemah, akhirnya permainan juga tidak efektif, banyak wasting time dan sebagainya. Dan itu terlihat juga ketika misalnya kemarin terakhir kita melawan Filipina. Di babak pertama kita main luar biasa, unggul 2-0. Tapi di babak kedua permainan menurun, bahkan akhirnya Filipina bisa cetak gol. Padahal kalau kita bisa cetak gol lebih banyak dan terus bermain stabil di babak kedua, bukan mustahil kita juara grup
kalau bisa unggul dengan gol lebih banyak Ada dibanding yang bilang Thailand. kita suka jor-joran di babak pertama, tapi babak kedua udah habis Nah napas. itu problemnya adalah itu, problem FO2 sama kita yang rendah. Nah ini harus ditingkatkan. Ke depan menurut saya adalah Sintayong ini harus bertemu kepada seluruh pelatih klub Liga 1 untuk menyampaikan visi misinya dan programnya. Sehingga selaras antara program klub dengan program tim nasional gitu. Jadi tidak ada lagi alasan Sintayong kalau seperti misalnya pemain salah dan sebagainya mencari apologi gitu bahwa ini saya udah marah kemudian dimaafkan. Ini problem sudah 3 tahun tapi kemudian penampilan timnas menurun. Ada apa itu problemnya kan? Oke, ada apa dengan timnas kita? Tapi tadi karena Bung Akmal udah ngomong soal naturalisasi, saya sempat jadi terpikir, jadi seberapa besar kalau kita lihat dampak naturalisasi ini pada soliditas pemain timnas kita jadinya? Justru saya melihatnya ada sedikit friksi yang terjadi. Seperti misalnya pemain mulai egois. Kambuaya tidak mau mengoper kepada Spaso Sepik yang kosong. Itu kan ada friksi antara lokal dengan naturalisasi gitu kan. Okay. Nah problem ini akan bisa tersulut kalau kemudian di kitanya lebih menggaungkan naturalisasi itu lebih penting gitu kan. Karena kita butuh, bahkan kita contoh Maroko itu bisa sukses karena semuanya pemain keturunan. Kita tidak melihat dasar permasalahannya. Beda Maroko dengan Indonesia. Maroko itu pemainnya benar keturunan tapi dari usia 17 tahun sudah menjadi warga negara Maroko. Kita udah tidak dipakai negara lain baru jadiin warga negara kita, itu yang beda gitu. Bung Joy, tanggapan Anda Bung Joy? Ya, soal naturalisasi ini ya, memang kalau saya prihatinnya sebetulnya upaya PSSI untuk naturalisasi itu oke-oke saja sepanjang naturalisasinya itu natural. Kan Indonesia itu naturalisasinya nggak natural. Indonesia yang minta-minta. Dan bahkan orang membandingkan dengan Perancis. Ya enggak lah. Perancis itu yang namanya Mbappe itu ya lahir di Perancis gitu loh. Yang namanya Jules Koundé itu ya lahirnya di Perancis gitu loh. Cuma ya keturunan Afrika. Tapi kan bukan naturalisasi kalau itu gitu. Jadi hal-hal kayak gitu itu mengaburkan pengertian tentang tentang kebutuhan pemain terhadap sebuah tim nasional. Kebutuhan pemain tim nasional itu yang menurut saya dari kompetisi yang berkualitas. Kalau Akmal tadi bilang efektivitas permainan kompetisi lokal itu cuma 45%, ya sampai cuma 45 menit, ya sampai saya gondrong juga Indonesia akan berada di level yang ini saja karena memang apapun strategi yang diterapkan oleh Sintayong tidak akan bisa jalan karena udah nggak bisa napas, ya kan. Lepas babak kedua menit ke 60 ke atas itu pasti udah nggak bisa lari, udah nggak bisa mikir karena memang oksigennya di paru-paru itu udah jauh berkurang. Jadi kalau Akmal bilang tadi hanya 45 menit, saya bahkan pernah menilai ini mungkin cuma 60 menit bisa main, tapi Akmal bilang 45 menit, berarti lebih rendah lagi. Dan kemarin Imran mengatakan ya sekitar 60 menit. Tapi sekitar 60 menit pun kan masih ada 30 menit permainan yang bisa didominasi lawan. Inilah yang berbahaya untuk menghadapi tim seperti Vietnam, seperti Thailand, yang kondisi fisiknya menurut saya jauh lebih bagus daripada pemain-pemain Indonesia. Oke, baik. Jadi kalau menurut Anda, ini kalau kita melihat ya dengan catatan-catatan yang dimiliki oleh Bung Akmal dan juga Bung Joy, Anda sendiri melihat kita tetap harus optimis. Kita berharap kali ini Garuda juara, apalagi di kandang Garuda. Berapa kira-kira skornya? Ya kalau saya tadi kan bilang, saya coba menyenangkan diri dengan hasil di semifinal yang kita jadi tuan rumah 2016. Kita menang 2-1, ya 2-1 lah. 2-1. Ada motivasi dari supporter, kemudian pemain, situasi ruang ganti yang akan menentukan. Kita berharap di ruang ganti pemain tadi punya kepercayaan diri dan yakin mereka bisa memenangkan pertandingan untuk bangsa Indonesia. Nah kalau itu bisa ditunjukkan, saya yakin itu menang 1-0 atau 2-1 gitu. Tapi kalau kemudian di Hanoi kita belum tahu nanti bagaimana gitu. Tapi di kandang sendiri saya masih optimis kita bisa menang lawan Vietnam dengan menurunkan kemampuan lebih dari 100% para pemain kita gitu. Oke, kalau dari Anda Bung Joy? Kalau saya sih melihat peluang Indonesia tidak terlalu besar untuk menang. Kalaupun menang tipis banget dan itu peluangnya hanya 51% banding 49. Kalau saya lebih prefer Indonesia bermain imbang dengan ada gol mungkin 1-1. Tapi menurut saya untuk menang hanya peluangnya 51 banding 49. Jadi saya tidak terlalu banyak berharap melihat penampilan
kemarin melawan Filipina, melawan ya hanya bagus melawan Brunei Darussalam, itu pun karena lawannya Brunei ya. Sampai saya jokes bilang ini Brunei nggak usah diajak lagi lah, mainnya kok kayak gini banget gitu. Jadi tidak terlalu bagus lah untuk Indonesia kecuali confidence yang 7 gol ya. Tapi overall menurut saya permainan Indonesia di 4 pertandingan pertama di penyisihan grup tidak terlalu memuaskan, bahkan jauh dari memuaskan. Oke, baik. Kita berharap tentunya kali ini ada ya kita akan ada peluang di sini. Kita berharap kita bisa menang di sini atau imbang, tapi nanti juga walaupun berat. Tapi atau manajemen timnas juga harus tahu aturan bahwa di semifinal kali ini beda dengan 2001. Semifinal kali ini gol tandang itu sangat menentukan. Beda di 2001. Jangan sampai manajemen timnasnya lupa aturan sehingga kemudian keasikan ternyata gagal. Itu terjadi di U19 waktu itu kan. Menang besar ternyata nggak dihitung. Salah. Oke, jangan salah strategi kalau gitu. Baik, terima kasih Bu.